Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Munir, saya dari SMA Huda. Saya mahasiswa PPG Darajat Angkatan 4 tahun 2021 dari LPTK Universitas Halu Oleo Kendari. Saya hari ini akan mengambil video uji kinerja pada tanggal 6 Desember 2021, tepatnya hari Senin hari ini, untuk melengkapi serangkaian tugas PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Pagi. Hari ini ada yang puasa? Tidak. Ada yang puasa. Ada yang puasa, ada yang Tidak. Oke. Sebelum kita mengawali kegiatan pagi ini, marilah seperti biasa kita tawasul dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Alhamdulillah walillahi sholiyah. Al-Fatihah. Amin. Oke, Vivi silakan Vivi doa. Doa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu. Kelihatannya banyak yang tidak berangkat. Afif Elianja, Aisyah Putri Maharani, Desi Anita Sari, Dian Fitria Maharani, Elma Indriani Nur Savitri, Masuk. Isna Nokhoiria, Masuk. Laila Nikmas, Lutfiana Hirmawati, Masuk. Mediana, Nabila Khairu, Masuk. Septiana Cahyaningsih. Izin. Sakit atau Sakit. pulang sakit? Sejak kapan? Kemarin. Doakan semoga lekas sembuh. Amin. Cindy Alvina, Ini loh. Sofia Galuh, Ini loh. Tasya Nifatul. Izin. Izin kemana? Kemana? Acara. Acara. Oh, ada acara. Tria Maulidia, Masuk. Umu Hailul Aziza, Masuk. Vivi Anggreni, Masuk. Wulidatul Musyarafah, Masuk. Syahratul Hayati. Izin. Kemana? Pulang. Pulang. Sejak kapan? Kemarin. Kemarin. Oke, baik. Nah, sebelum saya mulai pelajaran, saya mau tanya, bagaimana keadaan lingkungan sekitar kalian? Hujan. Hujan, panas. Terus informasi apa yang kalian dapat pada kemarin? Yang baru-baru informasi yang kalian dapat? Ada berita apa? Informasi apa? Liburan. Apa? Liburan. Liburan, terus? Terus apa? Ujian. Terus COVID. Covid. Apalagi banjir. Mau PPKM. Apa? Tanah longsor. Kira. Kaitan dengan itu nanti adalah kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Nah, kita akan membahas tentang eksposisi. Kemarin kita membahas apa? Eksposisi. Nah, isi. Kalau kita sekarang akan membahas apa? Struktur dan kebahagiaan. Oke. Jadi kalau kaitannya dengan teks, kita akan membahas kalau eksposisi pasti kalau ada tes kan. Karena kurikulum 2013 bahasa Indonesia itu berbasis apa? Jadi kalau berbasis teks pasti ada apa? Struktur. Kalau sudah ada struktur pasti ada ada kebahasaan teks. Nah, nanti kita akan membahas itu. Kita akan membahas apa? Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, coba dilihat. Ini. Kita akan membahas apa? Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, yang akan kita bahas ini, menganalisis struktur dan kebahasaan teks. Nah, lanjut. Ini. Nah, ini ada contoh.
Ada contoh teks. Nah, silahkan kalian baca. Kalian baca dulu. Kelihatan yang belakang? Oke, kita baca. Coba dibaca dulu. Dipahami. Saya kasih waktu 3 menit. Oke, sudah? Sudah. Kalau kalian sudah membaca, nah ini isinya tentang apa? Informasi apa yang kalian dapat? Pengetahuan apa yang kalian dapat? Tentang apa? Bursa efek. Bursa efek itu kaitannya dengan apa? Nilai dolar dan rupiah. Itu. Nah, ini struktur dan kebahasan teks eksposisi. Nah, saya ulangi lagi. Eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan yang membaca uraian tersebut. Menurut KBBI, eksposisi berarti uraian atau pemaparan dengan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Jadi, teks eksposisi adalah karangan yang mengandung sejumlah informasi. Intinya memberitahu kepada pembaca. Nah, ini struktur teks eksposisi ada berapa strukturnya? Oke, baca dulu medianya. Struktur yang pertama. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan pendapat tesis. Bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat tesis yang penulis. Bagian ini juga biasa disebut sebagai bagian pembuka. Pernyataan pendapat adalah suatu pernyataan yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan ataupun argumentasi yang dikemukakan seorang terhadap suatu peristiwa, keadaan, kebenaran tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Itu yang pertama adalah apa? Tesis. Oke, kemudian yang kedua ada apa? Argumentasi. Bila baca argumentasi. Argumentasi adalah unsur penjelasan untuk mendukung tesis yang disampaikan, berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Oke, argumentasi itu berarti apa? Pendapat. Oke, yang terakhir ada rekomendasi. Sofia, rekomendasi. Rekomendasi atau penegasan ulang. Rekomendasi atau penegasan ulang berisi penegasan ulang pendapat sang penulis, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Oke, berarti kalau struktur teks eksposisi tadi ada di 3. Ada di 3. Yang pertama adalah tesis. Tesis itu apa? Pernyataan. Biasanya tesis itu pernyataan biasanya terletak di awal. Biasanya di awal. Kemudian ada argumentasi. Argumentasi itu adalah pendapat yang biasanya apa? Pendapat para ahli. Pendapat argumentasi itu pendapat. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang atau rekomendasi. Itu berarti ditegaskan ulang kembali dari tesis argumentasi, kesimpulan yang diulang. Bisa berarti kesimpulan, bisa berarti penegasan ulang. Nah, jadi kalau struktur teks eksposisi itu ada 3, yang pertama tesis, argumentasi, dan rekomendasi atau penegasan ulang. Oke, ada pertanyaan mengenai struktur? Nah, biasanya kalau teks itu pasti ada struktur, kemudian ada kebahasan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjut. Ada
ada tiga. Yang pertama ada pronomina. Kemudian ada kata leksikal, benar, kata leksikal. Kemudian yang terakhir ada apa? Konjungsi. Yang terakhir adalah konjungsi. Konjungsi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Pronomina yaitu jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Nah, kalau pronomina itu ada dua. Yang pertama personal dan non personal. Kalau personal itu berarti kata ganti orang. Nah, untuk memudahkan begini saja. Kalau pronomina itu adalah kata ganti, nama lainnya adalah kata ganti. Jadi kalau kalian mendengar pronomina itu berarti kata ganti. Nah, pronomina ada berapa tadi? Pertama persona apa? Kemudian non persona. Nah, kalau kata ganti orang contohnya apa? Elma, contohnya apa? Dianya. Oke, itu kata ganti. Kemudian kata ganti non persona. Dia contohnya apa? Sini, situ, itu, di. Oke, bagus. Nah, kemudian selanjutnya ada kata leksikal. Di dalam teks eksposisi ada 4. Yang pertama ada nomina, kemudian verba, kemudian ada adjektiva dan adverbia. Nah, kita bahas satu persatu. Nomina atau kata benda itu apa? Teriak kata benda. Kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Oke, baik nyata maupun Abstrak. Kalau nyata berarti terlihat. Kalau abstrak berarti itu berarti samar. Contohnya perbuatan, terus gambar, rumah, meja itu benda, tapi benda mati. Kemudian yang kedua ada verba itu kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata yang suatu perbuatan atau tindakan. Contohnya banyak sekali. Memasak itu kata kerja. Menyapu, mengaji. Kalau kalian di pondok berarti mengaji, menyapu, menghafal itu kata kerja. Kemudian adjektiva atau kata sifat. Kata sifat itu apa? Aisyah. Kata sifat Merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. contohnya Cantik, gagah. Itu berarti sifat. Jadi kalau cantik berarti lawan katanya mesti juga kata sifat. Contoh cantik berarti buruk, jelek, itu juga kata sifat. Terus gagah, besar, kecil itu kata sifat. Kemudian yang terakhir ada adverbia atau kata keterangan. Apa itu kata keterangan TV? Merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi tentang keterangan tempat, waktu, suasana. Oke. Contohnya Dari ke sini, sana. Oke, bagus. Oke. Jadi kalau kata keterangan itu ada yang menerangkan sesuatu. Contohnya keterangan waktu, kemudian tempat, suasana, alat dan cara. Oke, itu adalah tadi apa? Adjektif atau adverbia? Adverbia. Jangan kembali ya, kalau adjektif itu kata, kalau adverbia itu ingat-ingat. Kalau kata leksikal itu ada 4. Kalau dalam teks posisi
konjungsi. Yang pertama ada nominal, kemudian verbal, adjektiva, dan adverb. Ya. Itu yang kedua, kata leksikal. Kemudian yang ketiga konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung. Oke. Kata hubung terdapat beberapa jenis konjungsi yang bisa digunakan. Nah, sebenarnya konjungsi ada banyak sekali. Yang pertama ada konjungsi waktu. Contoh, sesudah, setelah, kemudian sebelum. Itu adalah waktu. Kemudian konjungsi gabungan. Contohnya, kecuali selain itu berarti menggabungkan kata atau kalimat. Dan kemudian konjungsi pembatasan. Kalau pembatasan itu berarti dibatasi. Contohnya, terkadang ada yang bilang konjungsi pembatasan itu bisa juga disebut dengan konjungsi pengecualian. Makanya contohnya adalah kecuali, selain, asal. Berarti kan ada pengecualian. Kemudian selanjutnya ada konjungsi tujuan. Tujuan itu apa? Agar. Supaya. Terus untuk. Itu tujuan. Tujuan itu berarti rencana, tujuan, hasil. Kemudian ada konjungsi persyaratan. Syarat kan? Kalian pasti kalau mendengar kata kalau, jika, jikalau itu berarti pasti ada sesuatu yang bisa. Baiklah. Kemudian konjungsi perincian, yaitu konjungsi untuk merinci sesuatu. Makanya kata adalah sebagai berikut, yaitu. Kemudian antara lain yang ini biasanya nanti ada berapa itu berarti nanti konjungsi apa? Perincian. Ada berapa? Misalkan struktur yaitu itu. Misalkan ada berapa struktur teks eksposisi? Struktur teks eksposisi yaitu satu, itu berarti perincian. Cuma contoh saja. Kemudian ada konjungsi pertentangan. Pertentangan berarti tidak sebanding, tetapi, kemudian akan tetapi, namun, melainkan berarti apa itu namanya? Pertentangan. Berarti mungkin beda pendapat atau pertentangan. Kemudian yang selanjutnya ada konjungsi pilihan. Kalau ada kata pilihan, ada kata atau. Contohnya kalau konjungsi pilihan itu atau. Kalau atau itu berarti boleh memilih salah satu ya. Boleh yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Atau berarti boleh sebelum atau sesudah atau. Kemudian selanjutnya ada konjungsi penegasan atau penguatan. Gunanya apa? Untuk menguatkan pendapat. Contohnya bahkan, apalagi, hanya, lagi pula, itu pun. Kemudian selanjutnya ada konjungsi penjelasan. Menerangkan kalau kalian ada surat, kasih contoh misalnya surat keterangan yang bertanda tangan di bawah ini. Itu biasanya kepala sekolah. Kemudian menerangkan bahwa. Jadi dia menerangkan, kepala sekolah menerangkan. Misalnya kalian kemarin nih ada yang minta surat KIP, keterangan masih sekolah. Berarti kalau surat keterangan berarti Bapak kepala sekolah memberikan keterangan bahwa kalian benar siswa SMK 6 tahun. Berarti menerangkan. Kemudian perbandingan. Berarti membandingkan sesuatu. Contohnya bagai. Kemudian seperti ibarat, andai. Banyak lagi sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada konjungsi penyimpul oleh sebab. Nah, kalau nanti ada teks eksposisi, di dalam penegasan atau rekomendasi nanti akan ada apa itu. Oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, dengan demikian.
Itu kan nanti kaitannya dengan apa? Penegasan ulang atau rekomendasi. Baik itu. Ada pertanyaan? Saya ulang lagi. Struktur teks eksposisi ada berapa? 3. Sama apa? Kedua. Yang ketiga. Bagus. Kemudian yang selanjutnya kebahasaan. Kebahasaan teks eksposisi ada berapa? 3. Yang pertama. Apa? Fenomena. Kemudian yang kedua. Yang terakhir ada. Yang terakhir ada konjungsi. Oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, oke. Nanti saya bagikan LKPD, silakan berkelompok. Nanti di situ ada petunjuk kerjanya, silakan nanti dipahami. Nanti mungkin untuk kelompok 1 dari sini nanti Vivi ketuanya, terus kemudian ini nanti Sofia, kelompok 3 nanti Mediana, kelompok 4 mungkin Aisyah. Nanti tugas kelompok dibagi ketua kelompoknya. Nanti kalau apabila belum paham bisa ditanyakan. Nanti di dalam LKPD itu nanti saya bagikan LKPD lembar kerjanya. Nanti ada petunjuk kerjanya. Silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Silakan membuat kelompok. Seperti biasa membuat kelompok. Silakan. Dipahami, dicek. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan. Tapi di LK-nya di lembar kerja tidak ada petunjuk kerjanya. Saya kasih waktu 15 menit, cukup? Oke, dikerjakan dengan jujur, tanggung jawab, dan kerjakan dengan teliti. Oke, nanti begini. Jadi kalau sudah selesai mengerjakan, masing-masing kelompok nanti perwakilan maju memaparkan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Bentum. Oke, gimana kelompok 1? Ada kesulitan? Yang penting kerjakan sesuai dengan strukturnya apa. Kemudian nanti pendukungnya alasannya apa. Itu kok bisa dinamakan struktur, nanti alasannya apa. Kemudian pembahasan itu nanti alasannya juga apa, gitu ya. Ada kesulitan? Tidak? Belum? Berarti bagus. Belum mendapatkan kesulitan. Oke. Jadi nanti dikerjakan. Nanti kalau ada ini alasan pendukungnya, alasannya kenapa kok itu bisa dinamakan struktur dan tesis, alasannya kenapa? Yang pembahasan juga sama. Alasannya apa? Gitu ya. Oke. Kelompok 3 gimana? 3 orang nggak apa-apa. Nanti malah dapat tugas semua. Gimana, ada kesulitan? Belum. Oke. Bisa ya kira-kira ya, petunjuknya sudah jelas. Jadi nanti strukturnya apa, alasannya apa, sama kebiasaan juga begitu. Deskripsinya apa di dalam teks, nanti ada kutipannya diambil, kemudian alasannya apa, itu bisa dinamakan. Misalnya kata leksika atau pronomnya alasannya apa, gitu. Gimana kelompok 4? Ada kesulitan? Atau ada yang bingung?
Yang mana? Kalau konjungsi penghubungnya berarti dan Iya kan konjungsi ada banyak, nanti dipilih aja yang ada di dalam itu, di dalam teksnya, di dalam itu soalnya di teksnya kan ada nanti misalkan konjungsi penjelas, ada bahwa, kata bahwa berarti nanti kutipannya diambil, di deskripsinya itu berarti nanti ditulis kutipannya, kemudian pendukungnya alasannya apa, kok kalian itu bisa dari diskusi kelompok ini kok bisa menjawab kata bahwa itu kok masuk di bagian konjungsi penjelas itu baik dong. Nah, oke. Oke, baik sudah semua. Ya. Oke, yang mau maju kelompok berapa ini? Angkat tangan silakan. Kelompok berapa dulu, ayo yang berani maju dulu sebelum saya tunjuk. Kelompok berapa ini yang mau maju? Kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Gimana? Oke, kelompok 1 silakan maju. Diwakili oleh siapa? Silakan. Mau pilih ketua kelompoknya juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan struktur teks eksposisi. 1. Tesis. 1. Tesis. Dari teks eksposisi hindari cara pelaku korupsi. Tesisnya yaitu partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum mestinya mempunyai standar dalam merekrut calon anggota legislatif yang tegas dan ketat. Kriteria calon wakil rakyat itu harus jelas dan bisa menjadi filter dalam mencegah calon wakil rakyat dengan riwayat hidup kurang baik masuk. Contohnya, caleg yang mempunyai track record masalah korupsi atau pelanggaran HAM tidak diterima sebagai bakal caleg. Hal ini penting untuk memastikan calon anggota dewan itu benar-benar orang baik yang mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan integritas. Alasan pendukungnya, karena pada paragraf ini menunjukkan pernyataan dan tesis pengertiannya pernyataan. Ya, alasannya berarti karena dia pernyataan. Kemudian argumentasinya, tentu saja partai politik memiliki mekanisme khusus dalam hal fit and proper test. Kriterianya bisa saja tidak sama bagi semua partai politik, tetapi paling tidak ada prinsip umum yang harus digunakan semua partai politik dalam menyeleksi anggotanya. Hal ini penting karena banyak bukti dari hasil survei bahwasanya parlemen baik tingkat pusat maupun regional dinilai lembaga terkorup. Alasan pendukungnya karena pada paragraf ini terdapat pendapat. Ya, oke. Kemudian Yang terakhir rekomendasi. Hal ini dipaparkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Jojorohi berhubungan dengan kriteria dalam menyeleksi calon wakil rakyat oleh setiap partai politik yang akan mendapat suara rakyat dalam setiap pemilu. alasan pendukungnya. Alasannya karena menegaskan ulang. Oke, karena dasar tuh. Oke, setelah itu kebahasaannya. Kebiasaannya kata ganti kebiasaannya Yang pertama ada pronomina. Oke, pronomina. Pronominanya non personal. Non personal. Contohnya apa? Ini Terus itu kemudian selanjutnya kata leksikal. kata leksikal. Sifat. Contohnya di Tegas. dalam teks. Tegas dan Tegas. Oke, tegas itu berarti kata sifat. sifat. Oke, konjungsinya. Konjungsinya dan. Dan. Konjungsinya
Dari kelompok 1. Alasan pendukung dari kata nomina apa pendukung. Nah, gimana alasannya apa? Kalau kelompok 2, kenapa? Alasan mendukungnya. Gimana kelompok 1? Bisa diterima dari kelompok 2? Bisa. Bisa. Oke, mungkin tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri close. Oke, yang terakhir mungkin dari kelompok 4. Silakan maju. Perwakilan nanti kelompok 3 menanggapi. Silakan. Mau perwakilan siapa? Silakan. Ayo, Cindy, maju. Seperti kelompok 1 nanti kelompok 2, kelompok berapa? Kelompok 3. Nanti kelompok 3 menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Tesisnya partai politik yang akan mengikuti pilihan umum mestinya mempunyai standar dalam merekrut calon anggota legislatif yang tegas dan ketat. Kriteria calon wakil rakyat itu harus jelas dan bisa menjadi filter dalam mencegah calon wakil rakyat yang riwayat kurang baik. Itu berarti tesisnya. Alasannya kenapa bisa tesis? Karena paragraf pertama. Paragraf pertama. Selain itu apa? Berisi apa? Kelompok 4 bisa membantu karena apa alasannya? Berisi apa? Pernyataan. Oke. Kemudian Argumentasinya, Iya. tentu saja partai politik memiliki mekanisme khusus dalam hal fit and proper test. Kriterianya bisa jadi tidak sama lagi semua partai politik. Tetapi paling tidak ada prinsip umum yang harus digunakan semua partai politik dalam menyeleksi anggotanya. Oke, alasannya apa? Pendapat. Oke, bantu temanmu. Pendapat. Oke, yang kemudian struktur yang terakhir. Penetapan standar caleg kriteria yang tegas dan jelas oleh partai politik sangat dibutuhkan sebab terkait dengan siapa saja orang yang pantas untuk diusung menjadi calon wakil rakyat. Itu berarti apa? Penegasan. Rekomendasi. Alasannya apa? Itu bisa rekomendasi. Penegasan. Penegasan ulang. Penegasan ulang. Kemudian kebahasan teks posisinya. Yang pertama, Nomina. Kriteria calon wakil rakyat itu harus jelas dan bisa menjadi filter yang mencegah calon wakil rakyat yang riwayat hidup kurang baik masuk. Contohnya itu berarti apa? Itu berarti kata ganti. kata ganti. Karena ada kata itu yang Itu berarti termasuk kata pronomin. mempersona. Karena ada kata itu. Oke, kemudian yang kedua ada kata leksikal. Hal ini penting untuk memastikan calon anggota dewan itu benar-benar orang baik yang mempunyai kredibilitasi. Oke, kenapa itu? Karena Itu ada- apa itu? Itu maksudnya apa? Karena ada Itu kata leksikal bagian apa? Nominal, verba, sifat. adjektiva. Adjektiva itu apa? Kata sifat. Oke, kemudian yang terakhir ada konjungsi. Caleg yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM dalam bentuk apapun seharusnya tidak dicalonkan sebagai bakal caleg sebab fungsi wakil rakyat salah satunya yaitu melakukan advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM melalui legislatif. Itu konjungsi apa? Konjungsi penyimpulan Nah, konjungsi penyimpul. Karena ada kata apa? kata sebab. Oke, gimana kelompok 3? Bagus. Bagus. Oke, applause untuk kelompok 4. Oke, baik. Di situ aja, tidak usah ditata. Oke, baik. Saya kira
saja. Saya kira kalian sudah bisa, sudah baik. Terima kasih. Silakan untuk ketua kelompoknya untuk mengembalikan LKPD, nanti biar saya pilih. Jangan lupa nanti namanya sudah ditulis ya. Sudah semua. Oke, silakan bawa ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Saya mau tanya, yang hari ini kalian sudah belajar apa saja tadi? Terus pelajaran apa yang paling kalian sukai? Atau strukturnya atau kebahasaannya? Kemudian, oke, baik. Jadi kita telah membahas masalah apa? Pertama struktur. Struktur itu ada di 3. Apa tadi? Kebahasaan ada? Oke, baik. Ada pertanyaan tidak? Ada yang masih belum dipahami? Oke, untuk selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kerangka teks dan mengkonstruksi teks eksposisi. Jadi kita akan membahas kerangkanya dulu, baru kita mengembangkan menjadi teks eksposisi. Oke, baik, kita terima kasih. Pelajaran pada siang ini telah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah kita pelajari mendapatkan manfaat, ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Silakan pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih. Mohon maaf jika Bapak ada perkataan yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.